Om Swastiastu. Halo anak-anakku, khususnya kelas 11. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia. Dalam video kali ini, kita akan belajar menentukan orde reaksi. Indikator dan tujuan pembelajaran kali ini bisa kalian simak sebagai berikut. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingatkah kalian apa faktor yang pertama? 3. Benar. 3. Umumnya, reaksi kimia dapat berlangsung cepat jika konsentrasi zat-zat yang bereaksi atau reaktan diperbesar. 3. Apakah kalian bisa menuliskan persamaan laju reaksi? Perhatikan reaksi berikut. XA ditambah YB menjadi PC ditambah QD. Persamaan laju reaksi dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Di mana V sama dengan laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, X dan Y adalah orde reaksi. Jika X ditambah Y, maka menjadi orde total. Lalu, apa yang dimaksud dengan orde reaksi? Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam laju reaksi. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Orde reaksi disebut juga tingkat reaksi. Berikut adalah orde reaksi yang umum terdapat dalam persamaan laju reaksi. Pertama, reaksi orde 0. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi per reaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Perhatikan kurva berikut. Kurvanya berbentuk garis lurus. Kedua, reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi per reaksi. Artinya, jika konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi juga akan meningkat besarnya sebanyak 2 pangkat 1 atau 2 kali semula juga. Secara grafik, reaksi orde 1 dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Berikutnya, reaksi orde 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat sebesar 2 pangkat 2 atau 4 kali semula.
apabila konsentrasi reaksi dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksi akan menjadi 3/2 atau 9 kali semula. Secara grafik, reaksi orde 2 dapat terlihat seperti gambar berikut ini. Berikut contoh reaksi beserta rumus laju reaksi dan orde reaksi. Perhatikan tabel berikut. Orde reaksi tidak dapat ditentukan oleh koefisien reaksi. Lalu, bagaimana kita menentukan orde reaksi? Orde reaksi dapat ditentukan berdasarkan data percobaan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah orde reaksi terhadap NO, Br2, dan orde reaksi totalnya. Pertama, kita tuliskan rumus persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Cl2 pangkat Y. Untuk orde reaksi terhadap NO, pilih konsentrasi Br2 yang tetap, yaitu percobaan 1 dan 3. Di sini untuk percobaan ketiga, Ibu tuliskan di atas dan percobaan ke-1 Ibu tuliskan di bawah untuk memudahkan perhitungannya. Maka kita dapatkan X sama dengan 2. Jadi orde reaksi terhadap NO adalah 2. Berikutnya orde reaksi terhadap Br2. Pilih konsentrasi NO yang tetap, yaitu percobaan 1 dan 2. Kembali percobaan 2 kita tulis di atas dan percobaan 1 kita tuliskan di bawahnya. Jadi, orde reaksi terhadap Br2 adalah 1. Orde reaksi total adalah penjumlahan orde reaksi terhadap NO dengan orde reaksi terhadap Br2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, orde reaksi totalnya adalah 3. Nah, itulah tadi pembelajaran jenis-jenis orde reaksi dan menentukan orde reaksi. Untuk menguji pemahaman kalian, cobalah berlatih soal-soal sejenis di rumah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada materi lainnya. Om Santi 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 Om.